Atus Solehah, NIM G05219010 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis perbandingan lazismu dan lazismu di Kabupaten Pamekasan. Di sini saya menggunakan jurnal dari Iqbal Rafiki. Yang pertama yaitu profil lazismu. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama yaitu merupakan salah satu lembaga amil zakat nasional yang mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. Bagi masyarakat yang ingin membayar zakat, infak, sedekah dapat melalui rekening BRI yaitu 0061001021484 Masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang lazismu di Kabupaten Pamekasan dapat melalui media di bawah ini. Yang pertama yaitu Facebook, yaitu lazismu Pamekasan. Yang kedua yaitu email lazismu, yaitu lazisnupamekasan@yahoo.com, dengan melalui SMS call center yaitu 085257196688, dengan website lazisnupmk.or.id. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu yaitu program lazismu di Kabupaten Pamekasan. Yang pertama yaitu NU Care. Secara istilah, Care memiliki arti peduli. Program NU Care merupakan program lazismu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang finalisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai kemanusiaan dalam bidang sosial ke masyarakat. Rasa simpati amat yang sangat dibutuhkan. Segala macam bentuk bantuan, bahkan kecil sekalipun, sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu NU Smart. Istilah NU Smart memiliki arti cerdas. Program NU Smart merupakan bentuk kepedulian lazismu terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan tidak terdidik. Program ini memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa penuh mulai dari awal pendidikan hingga akhir sampai mereka mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya yaitu NU Skill. Program NU Skill bertujuan untuk membina dan melatih masyarakat yang tidak memiliki keterampilan khusus atau memiliki keterampilan tapi tidak mempunyai media untuk menyalurkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran secara umum di Indonesia dan pengangguran di wilayah kerja lazismu lebih khusus. Yang keempat yaitu NU Preneur. NU Preneur merupakan salah satu penyaluran zakat, infak, sedekah yang bersifat produktif. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha namun tidak memiliki modal untuk mengembangkannya. Program ini memiliki dampak yang sama dengan program sebelumnya, yaitu sama-sama memberikan bekal untuk mendapatkan berinteraksi dalam dunia kerja atau bisnis. Namun terdapat perbedaan berdasarkan di antara keduanya, yaitu pada apa yang diberikan. NU Skill memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan skill, sedangkan NU Preneur memberikan bantuan dalam bentuk modal finalisasi dan pembinaan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan formalisasi strategi fundraising di lazismu Kabupaten Pamekasan haruslah maksimal agar hasilnya juga maksimal. Sebagus apapun formalisasi strategi akan sia-sia bila tidak dilaksanakan dengan benar dan didukung dengan formalisasi yang baik. Habib Amin Jafar mengatakan perlunya dukungan dan komunikasi yang baik dalam suatu formalisasi strategi yang tertuang dalam bentuk program-program lazismu Kabupaten Pamekasan dari semua warga NU se-Kabupaten Pamekasan, dengan alasan bahwa NU adalah organisasi besar dengan umat yang banyak, sehingga bila separuh saja warga NU Pamekasan apalagi semua mendukung, maka lazismu Kabupaten Pamekasan akan sangat maju. Komunikasi lazismu haruslah baik dengan pengurus MWC Kabupaten Pamekasan dan semua pihak-pihak potensial didukung program-program lazismu.
Contohnya konsistensi pemeliharaan koin NU di Alfamart Kabupaten Pamekasan dan yang ada di beberapa perkotaan yang sudah menjadi partner kerjasama. Ditambah dengan pertanggungjawaban yang amanah. Selanjutnya yaitu kegiatan fundraising Lazisnu Kabupaten Pamekasan melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu bekerja sama dengan Alfamart se-Kabupaten Pamekasan, toko-toko swalayan, toko-toko bahan bangunan, dan toko-toko kecil dengan meletakkan kotak amal di depan pintu masuk toko. Yang kedua yaitu mencari simpatisan donatur pada para dermawan untuk dijadikan donatur tetap. Yang ketiga yaitu menghimpun zakat fitrah pada selama bulan Ramadan melalui bekerja sama dengan MWC dan Kiai NU di Kabupaten Pamekasan. Yang keempat yaitu mengumpulkan gabah pada musim panen padi di wilayah yang mayoritas berpotensi sebagai petani padi. Yang kelima yaitu menerapkan program penghimpunan yang berbasis ranting yang diberi nama Gerakan Koin NU. Yang keenam yaitu menerapkan metode langsung melalui rekening Lazisnu dan aplikasi NU Cash. Selanjutnya yaitu kebijakan strategi pendayagunaan. Yang pertama yaitu prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin, dan fisabilillah. Yang kedua yaitu pendistribusian zakat, infak, sedekah dilakukan secara terprogram atau terperencana dan teratur sesuai core gerakan Muhammadiyah, yakni pendidikan, ekonomi, dan sosial dakwah. Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha Muhammadiyah dalam merealisasikan program, melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas di luar Muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan awareness publik kepada persyarikatan. Faktor-faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama yaitu faktor-faktor pendukung. Adanya kerjasama antara Lazisnu dengan lembaga-lembaga di bawah naungan PCNU Pamekasan serta lembaga-lembaga di luar NU serta adanya program yang sangat progres untuk masa depan yaitu melalui donasi langsung baik dengan transfer langsung lewat rekening BRI serta melalui aplikasi NU Cash dalam menggalang dana zakat, infak, dan sedekah di Lazisnu Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Yang pertama yaitu strategi fundraising di Lazisnu Kabupaten Pamekasan yaitu masih kurang maksimal. Dukungan dari lembaga dan warga NU terhadap program-program Lazisnu, adanya beberapa pengurus yang tidak aktif dan masih belum adanya pengelolaan secara konsisten, secara waktu, maksud, dan libur secara pasti. Selanjutnya yaitu profil Lazisnu. Jika bakal terbentuknya Lazisnu Kabupaten Pamekasan berawal pada tahun 2002 yang dikelola per tahun setiap tiba pada tahun 2010, Lazisnu efektif dikelola dengan setiap bulan dengan jam kerja masuk hari Senin sampai Jumat mulai jam 8 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Untuk program-program Lazisnu Pamekasan yaitu yang pertama pendidikan. Di dalam pendidikan ada beasiswa yaitu berkah, duafa, dan prestasi, bantuan kesejahteraan guru, sekolah asuh, beasiswa prestasi, dan santunan pendayagunaan guru. Yang kedua yaitu dakwah. Program ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dai yang melakukan aktivitas dai di wilayah pelosok melalui penyebaran dan distribusi ke dai ke wilayah pedalaman, peduli kader dai, dan penerbitan media dakwah. Yang ketiga yaitu sosial. Upaya meminimalisir kesenjangan sosial, maka perlu pos dana zakat, infak, sedekah untuk meningkatkan pelayanan sosial antara lain yaitu santunan yatim, medical mobile service, dan peduli lansia. Terbukti program sosial ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama pada waktu-waktu tertentu setiap di bulan Ramadan. Yang
keempat yaitu ekonomi. Program strategi zakat infak sedekah produktif agar akses permodalan tidak terjebak pada praktek ribawi antara lain yaitu modal usaha dan pembinaan dan pelatih UKM. Salah satu contoh pelaksanaan ZISPRO atau zakat infak sedekah yang produktif terjadi pada kerjasama Lazismu dengan kegiatan anggota pada kerjasama pengembangan dan penggemukan hewan ternak kambing. Yang kelima yaitu tafakur, yaitu tabungan fasilitas kurban bagi mitra donatur yang memiliki niat untuk berkurban dengan cara menabung. Tabungan ini menggunakan prinsip mudorobah, mutlaqoh, dan nisab yang kompetitif. Penarikan hanya dapat dilakukan menjelang waktu Idul Adha. Yang terakhir, yang nomor 6 yaitu wakaf mobil. Wakaf mobil adalah merupakan sebuah layanan Lazismu kabupaten untuk kepentingan umat yang diantara penggunaannya adalah untuk operasional Lazismu antar jemput dai sebagai media dakwah atau syair Islam, siaga berencana alam dan keperluan umat lainnya. Selanjutnya yaitu strategi fundraising di Lazismu Pamekasan. Lazismu Kabupaten Pamekasan formulasi strategi fundraising yang dipakai hampir sama dengan yang dipakai oleh Lazismu Kabupaten Pamekasan, tetapi ada perbedaan pada sektor cara penggunaan strategi pengembangan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Dalam menjalankan Lazismu formalisasi yang dipakai sesuai dengan program dan strategi pimpinan pusat dan pimpinan wilayah Jawa Timur, ditambah dengan penguatan kualitas sumber daya manusia pengurus Lazismu seperti para pengurus yang berkonten diberikan beasiswa melanjutkan pendidikan, peningkatan layanan untuk para muzaki yang lewat peluncuran aplikasi BTM Sang Surya yang bisa berdonasi lewat HP Android dan berdonasi lewat Gojek. Selanjutnya yaitu penjualan yang dilakukan oleh Lazismu Kabupaten Pamekasan ada dua cara, yaitu penjualan secara langsung dan penjualan secara tidak langsung. Yang pertama yaitu penjualan secara langsung. Penjualan secara langsung contohnya seperti kunjungan langsung kepada calon muzaki atau para muzaki bekerjasama dengan pihak utamanya, menaruh kaleng koin dan kotak koin di lembaga kerjasama, menyebarkan majalah yang muat sesuai aktivitas Lazismu, memberikan brosur atau proposal kerjasama para muzaki, mendatangi langsung kelompok-kelompok perkumpulan dan perusahaan dengan cara meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua yaitu penjualan secara tidak langsung, yaitu dengan cara meluncurkan aplikasi donasi langsung seperti dengan kopling BTM Sang Surya, transfer langsung ke rekening BSM Lazismu Kabupaten Pamekasan, dan melalui Gojek serta didukung dengan layanan aplikasi SMS notifikasi Lazismu di setiap transaksi. Ada beberapa strategi penghimpunan dana dan layanan dari Lazismu Kabupaten Pamekasan, yaitu yang pertama yaitu penguatan sumber daya manusia dari segi pendidikan dan moral menjadi fokus awal dalam menjalankan strategi fundraising di Lazismu Kabupaten Pamekasan. Yang kedua yaitu pendahuluan langsung seperti ketemu langsung dengan calon muzaki, menaruh kaleng koin di lembaga-lembaga kerjasama dan memberikan amplop ke para muzaki, mendatangi langsung kelompok-kelompok perkumpulan dan perusahaan dengan cara meminta izin terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan semua kalangan utama, para orang atau lembaga organisasi berpengaruh setiap pihak pemerintah. Yang keempat yaitu model penghimpunan menggunakan teknologi, yaitu melalui aplikasi kopling BTM Sang Surya yang sudah ada di Play Store, sehingga bisa dengan mudah untuk berdonasi ke Lazismu Pamekasan dan bisa juga dengan transfer melalui Bank Syariah Mandiri BSM atau BTM Sang Surya. Yang kelima yaitu adanya layanan SMS notifikasi dan SMS otomatis yang akan memberikan pemberitahuan transaksi di setiap para muzaki bertransaksi. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung yang pertama yaitu penguatan SDM
sebagai awal baiknya strategi fundraising. Yang kedua, adanya program-program dan layanan yang sangat mendukung bagi terselenggaranya dana zakat infak sedekah kepada yang berhak. Yang ketiga yaitu aplikasi kopling BTN Sang Surya dan SMS notifikasi menjadi ciri khas yang baik bagi strategi fundraising Lazismu. Yang terakhir yaitu adanya konsisten layanan yang jelas dari pengelolaan zakat infak dan sedekah oleh Lazismu Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Ada 3, yaitu yang pertama, belum adanya nama yang jelas sebagai calon muzaki yang menjadi target fundraising. Yang kedua yaitu komunikasi waktu pengambilan dana donatur yang bisa molor akibat adanya petugas yang masih kuliah. Yang ketiga yaitu aplikasi yang selalu membutuhkan jaringan koneksi internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.